Bener segitu kan? Berarti 5 euronya berlebih katanya. Ini untuk kamu ambil katanya. Diambil. Berarti ada yang ini mungkin uang drinken katanya, uang tips tapi kemasukan ke kasir katanya. Itu uang kamu katanya. Ambil katanya. Udah ambil lah. Kok ini lebih ya? Bunda bilang nggak sesuai dengan catatan. Ya berarti ada yang kemasukan ke situ katanya. Mungkin kamu dikasih uang sama orang terus kamu lupa kamu masukkan dalam kasir. Itu bukan hitungan kasir, itu hitungan untuk kamu. Kamu masukkan di kasir. Gitu. Jadi di tempat Bunda kerja ini, kasir itu memang udah tersedia duit dari perusahaan gitu. Itu untuk apa Bunda? Untuk balik-balik, untuk orang nukar duit gitu loh. Nah, makanya perlu penghitungan terus. Takut-takut kita salah ngitung, salah ngebalikin duit, salah nukar duit. Kan kadang-kadang kita pecahan. Pecahannya kan banyak. Karena dia sekali main kan 2 euro. 2 euro, 2 euro, 2 euro. Nah, kita tuh butuh duit 2 euro, 2 euro tuh yang banyak, duit siling-siling tuh yang banyak. Nah, mungkin Bunda lupa kali orang tukar duit 50 misalnya. Saya mau tukar duit 50. Yang 20 dipecahkan 20, yang 20 dipecahkan 2 euro 2 euro. Yang 30-nya 10 1 20 2 yang 10-nya yang 30-nya 21 10 1 gitu. Nah, mungkin Bunda kelebihan, kebanyakan kekurangan ngasih orangnya, atau dia ngasih duit ke Bunda, mungkin ini untuk kamu, tapi Bunda nggak denger gitu. Bunda masukkan ke kasir. Makanya kasir itu berlebih. Coba hitung lagi katanya. Yang penting di situ mah nggak perlu lincah, karena di situ memang nggak dibutuhkan yang lincah-lincah. Kita dibutuhkan yang diem, tenang gitu. Karena nggak ada yang perlu dikejar di situ kerjanya. Kalau McDonald kan kita harus lincah, kesana kesini, ya kan? Burger cepat gitu. Kalau di situ enggak, kita duduk diam. Kadang-kadang Bunda cuma duduk di kasir. Kalau nggak ada kerja, kalau misalnya Bunda lagi nggak ada kerjaan, ngitungin duitnya di kasir lagi. Itu aja Bunda ulang-ulang pelajarannya. Belajar ngitung dengan cepat gitu, belajar ngitung dengan teliti gitu. Itu harus kamu hafalin semua, kata dia. Susah nggak sih? Bunda bilang enggak, nanti lama-lama kamu tahu kok katanya. Kamu kan nggak pernah kerja di sini katanya, ini pengalaman, jadi kamu harus banyak belajar, tapi nggak usah khawatir. Kalau kamu kira-kira susah nulisnya, bilang aja satu mesin ini, kamu pergi ke mesin, kamu tunjuk sama, kalau kamu kurang paham katanya, kamu pergi ke mesin, kamu tanya sama yang main mesin, yang main game, bilang apa yang rusak. Kalau kata dia ini, lihat di situ bacanya apa, tombol mana yang rusak, tombol yang ini. Misalnya tombolnya namanya apa gitu. Berapa kan apa? Kamu tulis, kamu pergi tulis di komputer, terus kamu kirim ke pusat. Nanti mereka datang, orang tekniknya. Bilang aja di mesin keput, di tombol nggak berfungsi gitu. Bagian masukkan duit nggak bisa jalan gitu. Itu aja udah. Kalau misalnya mesinnya tiba-tiba semuanya nggak berfungsi, kamu bilang semuanya nggak berfungsi. Gitu. Berarti nggak repot dong. Bunda bilang enggak, yang penting kamu hafal. Tadi malam Bunda, tadi pagi Bunda udah belajar untuk tutup toko. Kalau kemarin kan Bunda belajar buka toko, sekarang belajar tutup toko. Pintunya kan begini modelnya kan, ter gitu kan, kayak pintu-pintu orang masuk ke bank, buka tutup, putar ke sini. Kalau ke sini setengah, ke sini pintunya kebuka tapi nggak. Kalau ke sini untuk masuk aja tapi nggak bisa keluar. Kalau ke sini orang keluar tapi nggak bisa masuk. Kalau ke sini
dua-dua masuk, dua-dua keluar. Kalau ke sini total semua pintu terkunci. Oh ya udah. Ingat, katanya jangan lupa. Kalau misalnya mau pulang, kalau kamu merasa panas atau merasa dingin, kamu bikin di tengah, katanya gitu. Ini apa? Ini pintunya buat orang masuk. Kalau nggak ada orang tertutup, katanya. Kalau yang ini terbuka aja. Jadi nggak bergerak pintunya. Kalau yang ini orang masuk tapi nggak, pintunya terbuka untuk orang yang keluar. Tapi dari luar nggak bisa masuk. Kalau yang ini untuk masuk dan buka. Kalau yang ini tutup terus sampai terkunci, katanya. Kalau kamu pulang kerja, kalau mau tutup toko yang ini, katanya. Loh, banyaknya ilmunya. Pintu aja perlu pelajaran. Ya karena kan nggak ada siapa-siapa. Kamu harus mengurangi. Kan di pesawat itu kan kadang-kadang kita stres kan, karena kelamaan di pesawat, ingin cepet-cepet nyampe kan. Terus kita bawanya kan bingung kan pramugari datang. Iya kan? What you like drink you like gitu. What drink you like gitu kan. Dan Bunda juga gitu. Do you want something drink? Cola, Fanta, cafe, tea gitu kan. Just tea gitu kan. Green tea, jasmine tea, black tea, white tea, rare tea gitu ya lah. No, normal tea, okay. Green tea, okay. Mid sugar, no sugar, mid sugar, okay. Datang lagi ke satu. What drink you like? Cafe, Coca-Cola, Fanta? I want to cafe, but no sugar, mid meal. Tapi nggak pakai gula, tapi pakai susu, okay. You want to bonbon gitu kan, Mbak Bonbon udah kata mau bonbon. Ya gitu. Ya supaya biar mereka tuh nggak stres. Harus ada pelayanan, ada pelayanan juga. Nanti Bunda bawa makan, bawa minuman, ngantar gitu kan. Jadi kayaknya memang betul-betul Bunda itu semuanya Bunda di situ. Bunda tuh mencangkup semuanya. Sebagai pramugari, sebagai penjaga bank, sebagai apa lagi ya? Sebagai orang kerja di hotel, resepsionis. Semuanya menyangkut. Halo katanya. Nanti dan halo katanya. Ada yang kosong nggak mesinnya? Ada di sebelah sana. Saya mau main. Ada paspor? Ada. Minta paspornya. Udah pergi ke komputer. Daftarkan nama dia di komputer. Gitu. Oke, makasih. Atas nama when you born, you have born datum, you have born you born, you datum born, nggak ada katanya. Loh, tanggal lahirnya berapa gitu kan, ya kan nama belakang nama, birthday, udah gitu aja kan, udah nggak ada pakai country, mau country hutan kayak kantor gaib mah nggak penting, mau dari negara setan juga nggak perlu, yang penting punya nama dalam hidup, punya tanggal lahir aja udah, pakai belakang nama family gitu. Kok tanggal lahirnya nggak ada, mana tanggal lahirnya ini mah pengeluaran paspor, pengeluaran status, pengeluaran KTP, pengeluaran kota di mana dia lahir, tanggalnya mana? Mau isti datum for you when you born, langsung dia bilang di situ nggak ada. Ya coba tengok tanggal berapa kamu lahir. Apa namanya di bahasanya di backlist apa namanya coba dong komen. Blacklist bun ya, jadi dia tuh udah terblacklist di tempat yang lain. Nah di tempat kita juga nanti otomatis terblacklist juga. Kamu punya mungkin dia rese, mungkin dia banyak masalah, atau mungkin dia bikin sesuatu yang nggak ganggu orang, mungkin dia pernah punya case berantem atau apa nggak. Kalau udah ke blacklist gitu udah nggak bisa dia main. Kok 2 kali 3 kali nggak bisa, 4 kali nggak bisa. Nanti Bunda nelpon tuh ke sentral. Ini ada pelanggan yang mau main, namanya siapa? Tulis nama belakangnya siapa. Memang kita tuh rental PS. Kalau zaman Bunda tuh kayaknya rental PS. Iya kan? Rental PS ya.
bukan rental PS namanya kalau dulu. Rental PS itu Bun, iya. Cuma kalau di Jerman kan rental PS-nya kan nggak asal-asal. Kok Indonesia